Oke, selamat siang buat adik-adik semua. Siang. Apa kabarnya? Baik. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita. Kalau minggu semalam kita sudah belajar bagaimana itu yang disebut dengan teknik keselamatan kerja. Baru pertemuan yang ke-10 kita bercerita tentang pencemaran lingkungan. Dan sebelum kita mulai pembahasan kita berdoa dulu. Ayo, saudara Ria. Mari kita bersabda dulu. Sini, Pak. Mari kita bersabda dulu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada sore hari ini. Kau masih bisa beri kesehatan kepada kami. Tuhan, bentar lagi kami akan memulai video kami. Berkatilah itu agar bisa kami terima dengan baik. Tuhan, dimanapun kedua orang tua kami berada, berkatilah mereka, berilah mereka panjang umur, sehat selalu, dan murah rezeki. Tuhan, berilah kami kesehatan, panjang umur, adapun dosa yang kami berbuat, sekali itu agar tidak terhalang oleh kasih-Mu yang beriman kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya baik, buat adik-adik semua, kita masuk ke topik kita. Topik kita pada saat ini adalah pencemaran lingkungan. Ya, ternyata pencemaran lingkungan itu identik dengan bagaimana, di mana, dan kapan kita melakukan. Ya, apa saja yang menjadi poin penting dalam pencemaran lingkungan? Ya, yang menjadi pertama adalah kemampuan setelah mengikuti pelajaran ini. Diharapkan mahasiswa memahami yang dimaksud dengan dampak lingkungan kerja. Ya, dimanapun kita berada, baik di tempat kerja, baik di rumah kita masing-masing, baik dimanapun kita, apa yang mau kita pahami? Ya, lingkungan kerja itu kita pahami apa-apa yang akan kita kerjakan. Lalu selanjutnya ada 4 pembagian yang termasuk dalam pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Ya, buat kita kira-kira apa kira-kira ya yang menyebabkan terjadinya pencemaran air? Apa kira-kira yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah? Apa kira-kira yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara? Yang menyebabkan terjadinya pencemaran suara? Apa akibatnya dari keempat hal ini? Dan bagaimana cara mengatasinya? Ya. Kira-kira dari kita, apa kira-kira yang menyebabkan pencemaran air? 1. Apa? Iya, limbah. Berarti limbah yang tidak berada pada tempatnya, berarti dibuang sembarangan. Lagi, sampah sembarangan. Ya, itu terkadang. Mana mau kita buat sampah sembarangan? Di mana masyarakat itu tak membuang sampah sembarangan? Kalau tidak ada tempat pembuangannya, ujung-ujungnya seperti itu. Apalagi kira-kira yang menyebabkan terjadinya pencemaran air? Ada lagi? Penebangan pohon, ya. Penebangan pohon, kalau bisa ada lagi yang menahan tanahnya, menahan airnya, ujung-ujungnya bisa banjir. Apa kira-kira akibat dari pencemaran air? Ya, air jadi keruh. Ya, sekarang ini kan cuma rumah-rumah sudah jarang kita mendapatkan air yang bersih. Bahkan minum pun pakai api kita sekarang ini. Harus pakai depotnya kan, keluar lagi uang. Bayar air udah 100.000, bayar air minum juga udah berapa ratus ribu, ya kan? Satu air 1 galon. Ya, harus air dari kampung ada juga sekarang ini karena keruh harus
disaring lagi. Udah kita bayar, disaring lagi. Itu dia. Ya, itu akibatnya air jadi kotor. Baru apalagi akibatnya? Apa akibatnya kalau kesehatan kemana larinya? Penyakit. Ya. Apa itu penyakit kalau air borok? Diare, gatal ya kan? Ada alergi? Ada pernah nggak dengar ada alergi air? Iya. Aku kalau nggak mandi air bersih aku tak bisa katanya. Ya pakai sekali deh kan? Aku kalau mandi air pam aku tak bisa katanya. Aku harus mandi air depok. Parah lagi. Ngeri kali ya. Ada itu kalau artis itu mana mau tuh pakai air pam. Harus langsung dari depok itu disalurkan ke rumahnya. Karena uangnya udah banyak. Bagaimana cara mengatasi pencemaran air? Gimana caranya? Biar air tidak bersih, biar air tetap bersih. Ya kalau ada nggak sekarang ini masih ada nggak air bersih? Masih ada. Bagaimana caranya? Diupayakan supaya air itu tetap bersih. Iya. Kalau tentang sama seperti telur, ada 100 butir telur. Satu yang busuk, yang 100-nya itu enggak busuk, enggak apa? Pecahkanlah telur 99. Itu yang 100 busuk, iya kan? Bau enggak jadi? Bau. Udah 99 kita pecahkan telur, pasti ke 100. Mau masak ini kan ada yang ini satu kampung mau makan ini, sudah pakai telur, gitu. Pasti 100-nya busuk semua. Pasti kena dampaknya. Itu juga air ini. Kalau ada air yang bersih, kita upayakan supaya tetap bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, buanglah sampah-sampahnya. Itu bermain dengan pemerintah ya kan. Pemerintah itu harus bermain, harus dibuatlah tempat sampah yang sembarangan itulah, ya kan. Gimana buang sampah pada tempatnya, tapi tempatnya nggak ada tempat pembuangan. Kemana ujung-ujungnya? Kemarin lah ujung-ujungnya ke sungai lagi buang. Yang kedua, pencemaran tanah. Apa kira-kira yang menyebabkan pencemaran tanah? Kenapa tanah bisa rusak? Apa penyebabnya? Satu. Iya, pestisida berlebihan. Ya, apa sih pestisida? Racun, kromokson, ada kromokson 1, kalau kita di kromokson kan, kita semproti tanah. Rusak tanah itu, karena berlebihan. Gitu. Tanaman juga, kalau masih bagus sekian, kita semproti jadi rusak. Gitu. Ya, baru apa lagi? Kalau di sini masih enak ya, masih enak, masih banyak tanah yang kosong. Coba kalau dipegang tanah berapa? Kalau kau punya tanah 1 meter di Medan, udah berduit kok. Karena udah jutaan bisa sekali tanah. Kenapa itu? Kenapa mahalnya di Medan tanah di sini? Kenapa? Karena pembangunan itu juga termasuk pencemaran tanah. Pembangunan gedung-gedung yang tidak pada tempatnya, ada duit di tanah. Dilihatnya di sini, kalau di sini masih enak, masih banyak tanah apa pohon-pohonan. Itu nggak ada di pohonan. Ya harus dibuat alam, tanam pohon buah. Karena nggak ada lagi tempatnya. Kalau ada masih tempat tanam pohon, udah diambil orang itu tempat apa? Biar separit aja udah ada bangunan. Iya kan? Ada parit, ya kalau bisa kita jual di atasnya. Itu dulu Medan. Itu pun cuma tanah. Ada lagi tempat. Ya. Apa kira-kira yang menyebabkan apa akibat kalau cuma tanah? Tak ada tempat tinggal, ya kan? Dimana pun kita tak ada yang nyaman karena tanahnya
Sudah? Sudah rusak. Sudah rusak. Kalau di sini menanam jeruk bisa masih tak masih hidup masih hidup, cuma nggak bisa lagi buahnya kan? Nggak bisa lagi. Kalau di kampung sana tanam jeruk masih bisa dapatkan buah, namun nggak banyak. Tapi cuma bagaimana supaya mendapatkan buah yang banyak, pasti pakai pupuk dia. Karena tanahnya sudah tidak bagus lagi. Ya. Yang ketiga, pencemaran udara. Apa yang menyebabkan terjadi pencemaran udara? Oh, asap. Dari mana datangnya asap? Dari listrik, pabrik, ya, pabrik. Apalagi kalau ada pabrik di mana diusahakan, ya, dan kita tempat tinggal di situ. Tapi kalau ada rumahnya yang dekat pabrik, pasti dia dapat duit. Ya kan, sama kayak tower. Ya, rumah yang dekat dengan tower itu pasti dapat duit. Gimana caranya? Ya, karena akibat dari tower ini, ya terganggu perumahan yang sekitarnya. Itu juga kalau lokasi pabrik, mana sih pabrik? Di sini. Tanyalah rumah sekeliling itu, pasti dapat uang mereka. Ya, makin kasih berapa? Ya, jadi sekitar kami itu supaya apa? Tidak hidup ditutup mulut. Tapi kalau itu kebanyakan, baru mungkin kalau SDG sini aman aja, mungkin diolah apanya. Cara membuang asapnya itu mungkin tak sampai merusak lingkungan. Kalau ada sampai merusak lingkungan, jalan pun nggak bisa lagi jalan. Karena apa? Asapnya ini. Apalagi kira-kira pencemaran udara selain asap? Kebakaran hutan, ya kan? Bagaimana caranya? Ada aja orang yang mencapai. Makanya kalau diantisipasi, pemerintah bisa mendapatkan orang yang membakar hutan. Ya, karena mengganggu itu kan, mengganggu pesawat juga nggak bisa lewat. Bahkan tanah itu juga bisa erosi. Karena apa? Hutannya itu bisa erosi. Akibatnya sedikit hujan sekarang hujan setengah jam udah banjir. Kalau dulu hujan berhari-hari itu nggak banjir. Itu karena banyaknya pohon gitu. Baru yang keempat, pencemaran suara. Apa kira-kira yang menyebabkan pencemaran suara? Hah? Iya, suara sinarbot. Makanya anak muda sekarang, ya, beli kereta baru. Pak, ini kereta baru ganti knalpotnya. Wih, ngeri. Udah beli keretanya puluhan juta, mengganti knalpotnya lagi jutaan. Padahal sudah bagus buatan pabrik. Karena dia mau yang bisi-bisi. Nah itu, ujung-ujungnya ini mobil-mobil itu tangkap dia, tilang. Kenapa suaranya bising? Apalagi selain itu? Bising pabrik, ya. Makanya kalau diusahakan suaranya itu diredam. Makanya kalau kita orang teknik ada peredam suara, ya. Kalau pabrik sekarang, ya, kalau nggak tahu pabrik itu mungkin pabrik asal-asalan, suaranya sampai godok itu bising kan tetangganya itu. Tapi kalau orang teknik, bagaimana supaya suara ini diredam? Bisa tidak untuk pencemarannya ke tangga. Kenapa knalpot itu bisa bising kali? Karena suaranya tidak diredam. Ada sengaja orang mencetak knalpot tidak berani ada itu. Tapi kenapa
mobil atau kereta kita yang besar begitu dikeluarkan suaranya tak kedengaran sama sekali. Ada kan? Halus sekali suaranya. Padahal udah besar. Begitu dikeluarkan kalau baru sudah suaranya yang bising tadi. Itu dia kaitannya. Sekarang kita bahas satu persatu. Iya, pencemaran air. Menurut keputusan Menteri, ya, bahwasanya pencemaran air itu dimasukkannya makhluk hidup atau zat energi, ya, dan atau komponen lain. Air yang tidak lagi yang jernih atau sudah terkontaminasi dengan adanya makhluk hidup. Apa makhluk hidup? Apa makhluk hidup? Kau buatlah api air dalam mangkok, kau biarkan air ini dalam 2 hari, apa yang terjadi? Ada nggak makhluk hidup di dalam? Ada. Kalau nggak ada kita masukkan makhluk hidup kan? Apa makhluk hidup? Jadi nyamuk. Kalau nggak ada kita tanam, masukkan situ, kita sendiri. Itu datangnya dari mana? Dari nyamuk, dari udara ini yang sudah kotor. Bahkan bisa juga dari air itu. Kalau disuruh kotor dia. Dan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam itu dia. Diakibatkan karena manusia atau dari proses alam, ya, atau kurang atau tidak dapat berfungsi lagi dengan kebutuhannya, ya. Maka identik itu pada saat kapan identik bisa banyak. Kalau air banyak ataupun musim hujan, itu dia. Kalau musim itu karena itu proses alam. Cuma kalau kering terus, air nggak ada, diparit kosong, ada nggak identik? Nggak ada. Itu. Bagaimana indikator tentang bahwa air di lingkungan telah tercemar? Yang pertama, pengamatan secara fisik, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan air, perubahan suhu, warna dan adanya perubahan bau atau rasa. Itu jelas, ya kan? Air yang sudah tidak bisa lagi kita manfaatkan secara langsung, ya, warnanya sudah pasti kuning, ya, tidak jernih, bisa kuning-kuningan, bisa ke, ya, kuning, mati, tidak jernih lagi dia. Nampak dari mana? Suhunya, warnanya, dan ada perubahan bau, ya. Belum sekarang ini bisa masuk ke pam kita, ke kamar mandi, air pam dia itu tenang sebau, ya. Karena airnya sudah tidak bagus lagi. Yang kedua, pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlalu. Kalau orang kimia mengatakan, ya, zat kimianya sudah berubah, ya. Kalau sekarang ini air supaya bisa kita pakai, ini harus dilakukan lagi, harus diolah lagi supaya bersih. Kenapa air aqua itu bisa dinyatakan apa? Steril. Kenapa air aqua dari besar itu bisa sampai di kita jamin dia steril? Karena udah diolah, udah kimianya udah masuk, udah dibersihkan berapa kali saringan dia, ya kan? Itu. Lanjut. Pencemaran air. Penyebab pencemaran air: meningkatnya kandungan nutrien mengarah pada eutrofikasi. Sampah organik seperti air jendela itu tinggi, ya. Sampah organik yang berada dalam air menyebabkan peningkatan oksigen pada air, ya. Jika kita mau lagi hidup di dalamnya, ya. Kalau air sudah kotor, kalau ikan yang biasa-biasa dipakai itu hidup, cuma masukkan ikan emas, ya, mau nggak bisa bertahan dia karena tak bisa lagi masuk, oksigennya sudah terkontaminasi. Yang ketiga, industri membuang berbagai macam polutan dalam air limbah, ya. Industri yang tidak memahami, ya, bagaimana supaya lingkungan masyarakatnya bisa aman, dibuang aja sisa pabriknya, air kotorannya dibuang aja, air limbahnya di kotoran masukkan aja.
Akibatnya apa? Nah, ini dia. Terganggunya kehidupan organisme air. Terjadinya ledakan ganggang dan turun air. Penekanan dasar perairan itu kita sebutkan tadi. Ya. Dalam jangka panjang ada kanker. Nah, itu dia. Yang fatal tadi. Dalam jangka panjang ada kanker dan kelahiran cacat. Sebutkan. Ini dipahami. Kalau suatu saat kita hari-hari rumah tangga, ya, istri sedang hamil, air yang dikonsumsi selalu tidak bersih, itu masukkan ini, ya, bisa kanker, kelahiran cacat pada si baby, penggunaan pestisida yang berlebihan, dapat membunuh hama dan penyakit serangga, ya, kematian di otak kuno, kekurangan sumber air, ya, kalau air sudah kotor berarti kekurangan air. Lalu bagaimana cara mengatasi pencemaran air? Ini yang kita sebutkan tadi, ya, mempertahankan sumber-sumber air bersih yang belum tercemar. Makanya kalau ada air yang sudah bersih, itu upayakan supaya itu tetap bersih, jangan cepat tercemar lagi. Dari mana datangnya? Dari mana datangnya? Kalau rumah di rumah bapak kan dari pam, bapak saring lagi, ya kan? Bapak saring lagi pakai salinan yang dibeli itu penyaring itu, ya, supaya itu bisa digunakan untuk kamar mandi. Terus gimana supaya ini tetap bersih ini? Berarti otomatis tiap hari diganti apa yang diganti? Salurannya itu yang diganti, ya kan? Airnya juga diganti. Gimana ganti airnya? Kita nggak tahu kapan datangnya air dari pam itu bersih. Ada bingung kan? Woi, hari ini air kotor, jangan dibingungkan. Oh, istilah kita oper api pam itu. Tiba-tiba putar keran kotor, putar keran bersih. Kita nggak tahu kapan. Putar keran ke keluar airnya, listrik, airnya mahal-mahal terus. Padahal air bisa masuk ke rumah. Itu paling parah. Sebulan ini ACS mati aja terus air. Ya, tapi bayaran mahal terus. Kenapa? Karena kita putar kerannya, jalan bendera, dan nggak keluar. Itu angin yang keluar. Nah, kalau dibayar, kalau bapak tetangga, ibu rumah tangga menentukan bagi bangun dia. Jadi dia tahu saat kapan minum air. Kalau mungkin seperti itu, pagi-pagi air pam harus kita bangun dan jam 2 pagi, karena belum ada yang mati. Orang pada tidur pagi, masih tidur, tapi bisa bangun tabung airnya, berlomba-lomba, ya. Pemerintah hendaknya membuat peraturan yang tegas untuk pembuangan limbah beracun, ya. Harus disediakan tempatnya, bahan-bahan pembuangan limbah harus ada itu di produk pemerintah, supaya apa? Ya, masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, ya kan? Pencemaran tanah, ya. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami, ya. Itu dia pencemaran tanah yang kita sebutkan tadi. Apa yang menyebabkan terjadinya tanah? Apa yang menyebabkan tanah yang bisa tidak termanfaatkan lagi? Pencemaran itu biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair. Itu dia. Apa limbah cair? Itulah seksi tank, ya kan? Seksi tank. Pernah lihat orang bangun seksi tank? Pernah kan? Gimana cara buat seksi tank? Dikali bentuk segi 4 lalu bawahnya dicor enggak, itu dia enggak dicor di bawahnya, dibiarkan. Kenapa? Supaya iya, tidak cepat penuh, sebulan tak penuh. Kalau sebagian pagi bikin kotak sabun, siang sampingnya udah otomatis dicor. Kenapa? Kalau nggak dicor pasti longsor. Sepatu juga anak dari kiri kanan pasti ambruk penuh. Tapi bawahnya nggak dicor dia. Tapi kalau dicor
sebentar udah penuh gitu. Ya, makanya diupayakan. Ya, kalau kita sistem itu, kalau dia dicor di bawah, setiap sekali berapa bulan manggil di bawah, sedot dulu nih. Tapi bertahun-tahun bisa juga kan tidak disedot-sedot. Kenapa? Airnya mengalir ke tetangga, airnya meresap ke tetangga. Iya. Bahkan kita sendiri di rumah pakai apa? Ngebor pump, seperti bor di angin. Terus rumah pakai bor itu. Perhatikan, minimal kalau rumah harus ada minimal 5 meter. Minimal itu ya, itu masih ada bau-baunya dikit. Harus ada minimalnya. Kalau enggak itu airnya udah bercampur. Memang nggak terasa baunya. Memang nggak terasa, cuma sudah bercampur itu. Kayak gini ya, udah bercampur itu. Coba kalau begitu, ambil air, terus ambil air itu. Kalau letakkan itu dengan air yang pam yang bersih, lihat bandingkan yang kedua ini, mana yang paling cepat masuk jentik-jentiknya. Kalau cepat dari air ini maju. Oke, gitu. Kalau sama detik kita lihat, dengan berapa saat kemudian nanti ya. Kalau awal keluar dari kali itu bersih dia kan. Tapi kita biarkan 2 jam, 3 jam, bahkan 1 hari, udah macam udah warna kuning air itu. Karena berkali-kali. Kedua, menurut peraturan pemerintah tentang kejadian kerusakan tanah untuk fungsi biomas, tanah dalam satu komponen lahan juga bisa ke atas permukaan bumi yang terdiri dari bahan besi, bahan mineral. Ya, ini dia pencemaran tanah. Ada 3 komponen. Yang pertama limbah domestik, itu dia dari seksi itu. Limbah industri, dari industri juga, hotel-hotel. Mana buat sistemnya sampai 1 km kan tak mungkin. Ujung-ujungnya diambilkan. Karena mungkin dibuat boy masyarakat pinggir bawah. Atau buat sistem di sini, tidak mungkin. Mungkin dia. Nah kalau sekarang ya sistem kemana begini? Jadikan ke sungai atau ke laut, ya, ke laut. Sistem. Baru limbah pertanian, berupa sisi komposisi teknik itu menentukan tanah. Mana ini limbah pertanian? Coba dulu, pesan dulu. Limbah pertanian ini, gimana? Menurut Anda, kenapa pencemaran tanah itu sudah dari limbah pertanian? Dengan video, penggunaan pestisida yang berlebihan. Jadi ya, katunan tanahnya bisa dibuat cabai banyak, ya, karena penggunaan pestisida ini tidak pada tempatnya, jadi rusak berlebihan. Tanah aja bisa rusak ya kan? Tanah aja bisa rusak, apalagi tanaman, ya. Lalu selanjutnya, dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran tanah, kesehatan jelas, ya. Tanah kalau kita sebutkan anak-anak jangan main di tanah ya. Ya, kita tanahnya kotor. Lagi di ladang aja kan, jangan main-main tanah. Itu kalau main-mainkan tanah, ya tanah gatal tanah. Nah, ada situ. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Pada ekosistem, ya, apa dia ekosistem? Rantai makanan, ya, ekosistem rantai tumbuh-tumbuhan, ekosistem rantai binatang, itu dia. Ada itu kalau dari mikroorganisme itu
dan arthropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya bakal dapat memusnahkan beberapa spesies primer. Iya, rantai makanan ini ya, ekosistemnya. Ya, yang dapat memberikan akibat yang besar terhadap predator. Ya. Dari mana sumber kita makan? Pasti dari tanaman. Ya, makanya dibayangkan kalau presiden itu bersyukur kali kalau masih ada orang yang menanam padi. Kok kalau nggak ada orang menanam padi, apa yang kita makan? Masih orang kita masih penting dengan orang Jawa atau orang luar di sana. Orang yang dimakan mereka hanya apa? Roti kan. Coba itu buat orang kita barat ini letakkan ke sana. Bisa kan? Enggak. Perintah semuanya kan. Apa ini makanan apa ini? Ini di sana makan siang, makan malam. Terus. Ya. Oke, buat adik-adik, demikian dulu pembahasan kita. Minggu depan kita sambung kembali. Ya. Apa yang kita bahas hari ini berkaitan dengan pencemaran